Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika kesehatan yang bermuat biolistrik tentang sel saraf dan jantung. Nama saya Gayati Kamelia dengan NIM 12300210004 dari Prodi S1 Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Irma Kurniastuti dan dosen PJMK mata kuliah Ibu Lailatul Husnul Rizki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi saraf. Yang pertama, badan sel. Mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua, ada dendrit. Dendrit ini adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Nah, lalu yang ketiga ada akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Lalu yang kelima ada sel Schwann. Sel Schwann ini adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodore Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam, ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Nah, yang ketujuh ada sinapsis. Sinapsis ini adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sel saraf. Yang pertama ada mekanisme depolarisasi, yang kedua mekanisme repolarisasi, yang ketiga perambatan potensial aksi. Nah, yang pertama, mekanisme depolarisasi. Depolarisasi ini adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi, di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif.
atau lebih positif dan repolarisasi, di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikkan polaritas, dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Selanjutnya, mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi ini diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup. Kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Lalu yang ketiga ada mekanisme perambatan potensial aksi. Potensial aksi pertama, potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Yang potensial aksi kedua, depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi yang kedua. Potensial aksi ketiga merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson itu. Lalu selanjutnya ada mekanisme sinyal dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25 sampai 2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari jantung. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau pemacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respons terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Nah, lalu saya akan menjelaskan ini ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama ada hiperventilasi, dapat memacu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang kedua, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit.
Lalu yang ketiga ada kondisi alkalosis yang akan meningkatkan stabilitas suatu neuron. Yang keempat ada asidosis, dapat menurunkan atau meningkatkan stabilitas suatu suatu neuron yang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Yang pertama, alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar reseptor menerima rangsangan lalu saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah saraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh, gerakan sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, ada alur impuls pada gerak refleks reseptor menerima rangsangan. Lalu saraf sensorik, interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf, saraf motorik, dan ke efektor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi jantung. Yang pertama ada perikardium. Perikardium ini ialah sejenis semembran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium sebagai lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium sebagai lapisan dalam. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama ada katup tricuspidalis, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu ada katup pulmonal yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Lalu ada katup aorta yang terakhir, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima, ada otot jantung. Otot jantung ini merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang dan serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu ada sistol dan diastol. Sistol, jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel.
Sedangkan diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Nah, yang keenam, ada pembuluh darah. Ada tiga pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi otot jantung. Ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang. Arteri left anterior descending atau LAD berfungsi sebagai menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri left circumflex, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Nah, selanjutnya ada sistem konduksi jantung. Terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di mana sesuai letaknya, otot polos berada di lambung, uterus, kantung urin, pembuluh darah, dan rahim. Lalu ada otot lurik yang letaknya melekat pada rangka. Otot jantung letaknya di dinding jantung. Lalu untuk bentuk serabut, otot polos ini tidak beraturan, otot lurik beraturan, dan otot jantung juga beraturan. Jumlah inti otot polos itu ada satu, otot lurik ada banyak, dan otot jantung hanya ada satu juga. Lalu letak inti otot polos berada di tengah, untuk otot lurik berada di tepi, untuk otot jantung berada di tengah. Kecepatan respon. Untuk otot polos, kecepatannya lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerja dari jenis otot ini, yang pertama ada otot polos tak sadar, otot lurik sadar, dan otot jantung tak sadar. Kemampuan kontraksi. Kemampuan kontraksi otot polos yaitu lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Warnanya, otot polos itu berwarna polos, kalau otot lurik berlurik-lurik, otot jantung juga berwarna lurik-lurik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.